Pernah nggak sih mikir, ngapain beli saham? Mending buka bisnis sendiri aja. Eits, tunggu dulu bro and sis. Gimana kalau gue kasih tahu? Beli saham itu sama aja kayak punya bisnis, tapi tanpa harus nyapu toko tiap pagi atau mikirin karyawan yang mendadak resign. Di video ini kita bakal bongkar habis kenapa beli saham itu pada dasarnya adalah jadi partner bisnis diam-diam dari perusahaan besar. Yuk, siapin cemilan, otak santai, dan semangat upgrade finansial bro and sis dalam dunia investasi. Banyak orang masih mikir bahwa saham itu cuma angka-angka yang naik turun tanpa makna. Padahal di balik selembar saham tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Kepemilikan bisnis. Yes, lu nggak salah dengar. Beli saham itu artinya lu punya sebagian dari bisnis orang lain. Keren nggak? Ya keren lah. Supaya makin paham dan nggak bingung lagi bedain saham sama judi. Yuk kita bedah 3 alasan kenapa saham itu sebenarnya sama aja kayak bisnis. Dan tenang aja, bahasannya tetap ceria, santai tapi nendang ke otak. Pertama, kepemilikan parsial atas perusahaan. Kalau lu beli 1 lembar saham, lu sebenarnya lagi beli kursi VIP di sebuah perusahaan besar. Misalnya, lu beli saham BBRI, berarti lu punya sebagian dari bank tersebut. Memang kecil banget porsinya, tapi lu tetap pemilik. Jadi, kalau selama ini lu pikir saham itu cuma angka di aplikasi, selamat. Sekarang lu tahu kalau itu juga tanda kepemilikan. Sebagai pemilik, lu juga punya hak-hak tertentu. Lu bisa dapat undangan RUPS alias rapat umum pemegang saham. Meskipun suara lu mungkin nggak kedengaran kalau sahamnya cuma secuil, tapi tetap aja lu dianggap bagian dari perusahaan. Bahkan kalau perusahaan untung dan bagi-bagi dividen, lu juga ikut kecipratan. Serasa punya bisnis tanpa harus ngurus stok barang. Wow, keren. Kepemilikan ini mirip kayak lu punya kedai kopi rame yang dikelola orang lain, tapi lu tetap dapat keuntungan setiap bulan. Enaknya, lu nggak perlu repot-repot beli biji kopi atau ribut sama barista yang telat masuk. Cukup pantau perkembangan bisnis dan nikmati hasilnya. Buat yang suka mikir, saham mah kayak main tebak-tebakan harga. Yuk, ubah mindset. Dengan memahami bahwa lu itu pemilik, lu jadi lebih hati-hati milih saham. Masa iya lu mau beli bisnis yang manajemennya asal-asalan? Kalau udah mindsetnya begini, lu bakal lebih selektif dan penuh pertimbangan. Kayak mau nikah, tapi sama perusahaan. Intinya saham itu bukan sekedar transaksi jangka pendek. Lu sebenarnya lagi beli kursi di meja direksi. Walau duduknya paling pojok, tapi tetap aja, lu adalah bagian dari bisnis tersebut. 2. Partisipasi dalam kinerja keuangan. Bayangin lu punya warung makan dan omsetnya naik gara-gara viral di TikTok. Tentu lu happy kan? Nah, sama kayak punya saham. Kalau kinerja perusahaan bagus, harga saham bisa naik. Artinya kekayaan lu juga ikut, ya betul, naik. Lu nggak cuma duduk manis, tapi ikut ngerasain naik turunnya performa bisnis dari layar handphone lu. Tapi ingat ya, naik turun harga saham itu bukan sulap.
itu cerminan dari kondisi bisnis sebenarnya. Kalau perusahaan dapat untung gede, ekspansi sana-sini, dan manajemennya keren, pasar bakal kasih apresiasi lewat harga saham yang naik. Jadi bukan cuma keren karena lagi tren, tapi karena nilai bisnisnya tumbuh. Sebaliknya, kalau bisnisnya mulai letoy, penjualan turun, utang numpuk, atau CEO-nya hobi bikin drama, harga saham bisa ambles. Ini bukan kutukan, tapi sinyal bahwa bisnisnya butuh perbaikan. Dan lu sebagai pemilik, ingat poin pertama, punya kepentingan juga untuk tahu apa yang terjadi. Inilah kenapa pentingnya lo untuk melek laporan keuangan dan kabar terbaru perusahaan. Jangan lu cuma ikut-ikutan beli saham karena katanya bakal naik. Lu nggak mau dong jadi pemilik yang nggak tahu bisnisnya jualan apa. Jadi kalau lu mau serius investasi, mulai biasakan melihat saham sebagai bisnis yang lu tumpangi. Kinerjanya bagus, lu ikut cuan. Kinerjanya jeblok, siap-siap ketar-ketir. Tapi itulah serunya. Lu bukan cuma penonton, tapi pemain bisnis sejati. 3. Investasi jangka panjang berfokus pada fundamental bisnis. Bro and sis, investor legendaris Warren Buffett pernah bilang, jika lo tidak bersedia memiliki sebuah saham selama 10 tahun, jangan pernah memikirkannya selama 10 menit. Ini bukan karena dia nyuruh lo sabar level dewa, tapi karena dia menganggap saham sebagai bisnis jangka panjang, bukan mainan spekulasi. Investor yang paham betul bahwa saham sama dengan bisnis pasti mikirnya panjang. Mereka ngulik laporan keuangan, manajemennya siapa, bisnis modelnya kayak apa, dan pesaingnya siapa aja. Bukan cuma mikir besok naik enggak ya, tapi lebih ke perusahaan ini bisa bertahan dan tumbuh dalam 5-10 tahun ke depan enggak ya? Kalau lu punya mindset bisnis, lu juga bakal fokus ke nilai intrinsik. Artinya, lu akan beli saham yang harganya di bawah nilai aslinya. Ini kayak beli rumah mewah dengan harga murah. Bahagia dong. Tapi semua itu butuh analisis dan waktu. Nggak bisa asal comot saham yang lagi viral. Nah, itulah kenapa pendekatan jangka panjang jauh lebih sehat. Lu nggak gampang panik waktu pasar gonjang-ganjing. Lu tahu, selama fondasi bisnisnya kuat, badai pasti berlalu. Lu nggak beli saham karena takut ketinggalan, tapi karena lu yakin itu punya masa depan cerah. Dengan sikap ini, lu nggak cuma jadi investor, tapi juga mitra bisnis bijak. Lu tahu apa yang lu miliki dan lu tahu kenapa lu memilihnya. Ini bukan soal insting, tapi soal keyakinan berbasis pada data dan logika bisnis. Keren kan? Jadi gini, sekarang lu udah tahu kan, beli saham itu bukan cuma soal grafik, candlestick, atau feeling. Saham itu adalah keputusan menjadi bagian dari sebuah bisnis. Semakin lu memperlakukan saham sebagai bagian dari kepemilikan usaha, lu akan semakin kuat fondasi investasinya. Lu nggak bakal gampang goyah cuma karena harga turun sesaat, karena lu tahu
Ya, lu lebih tahu dan lu sangat tahu. Nilai bisnis sejati nggak ditentukan oleh grafik harian. Yuk mulai sekarang ubah mindset, dimana lu jadi pemilik bisnis sejati ketika lu beli saham. Belajarlah mencintai bisnis di balik saham. Pahami historinya, analisis kekuatannya, dan pegang untuk jangka panjang. Karena ketika lu paham bahwa setiap lembar saham adalah sepotong bisnis, lu sedang membangun masa depan yang lebih kokoh. Bukan cuma cari cuan kilat, tapi membangun kekayaan yang sesungguhnya. Siap jadi pemilik bisnis dari balik layar? Let's go. Oke, terima kasih buat lo yang sudah nonton sampai selesai video ini, yang juga sudah like, komen, subscribe, bahkan share video ini ke teman-teman lo. Terima kasih juga yang sudah support channel Jejak Saham dengan memberikan super thanks juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.